Hal yang paling menegangkan adalah membuka pintu kamar mandi setelah menikah. Menghirup udara sebanyak yang dirinya bisa, Dinda menatap ragu kenop pintu kamar mandi yang harusnya sudah dia buka sejak 10 menit yang lalu tapi tak kunjung dia lakukan. Duh, gimana nih? Gue penasaran tapi takut, ucapnya. Besar nggak ya? Kalau besar apa nggak mampus gue? Berdebat dengan diri sendiri, tapi ya kali dia tidur di kamar mandi. Mana ada juga pengantin baru, tapi pengantin wanitanya kabur ke kamar mandi untuk menghindari yang namanya malam pertama. Ya udahlah ya, kata orang kan awalnya doang yang sakit lama-lama juga nikmat. Tapi sakitnya yang kayak gimana dulu nih? Meruntuki dirinya sendiri, benar-benar hal yang sangat tidak Dinda inginkan. Memantapkan hati, Dinda membuka pintu kamar mandi. Dan kalian tahu apa yang terlihat pertama kali? Iya, pemandangan indah suaminya. Ya Gusti, ini Dinda nggak mimpi kan punya suami spek Mas Daniel? Cakep banget ya Allah, anak gue nanti pasti mirip Canyol. Ketakutan tadi langsung menguap begitu saja, yang ada sekarang hanyalah keinginan untuk memiliki anak dari gen Daniel. Cakep banget, tidak berhenti-hentinya Dinda mengatakan kalimat itu di dalam hatinya. Dehemnya, mengalihkan pandangan Daniel yang mulanya tertuju pada laptopnya. Sini sayang. Dalam banget suaranya, dengar suara doang bisa mimpi indah Dinda. Mas lagi ngapain? Tanyanya, malu-malu tapi mau nerekam. Ngecek pekerjaan, maaf ya mas masih aja sibuk padahal kamu di sini. Dinda tersenyum malu, tapi aslinya dia udah mau nerekam Daniel guys. Kamu lama banget di kamar mandi, nggak dingin? Tanya Daniel, melihat jam kalau ternyata istrinya mandi 1 jam lamanya. Nggak mas, sekarang malah panas. Daniel menahan senyum. Ceplas-ceplos ini yang menjadi nilai plus baginya untuk sang istri. Mas, Dinda kan ini loh pertama kali. Jangan dikasarin ya, takut banget. Katanya tiba-tiba, padahal Daniel tidak membahas hal-hal yang menjerumuskan ke sana. Mas, kata orang kan mas malam pertama itu sakit, Dinda jadi takut. Mati-matian Daniel menahan diri agar tidak tertawa melihat wajah istrinya yang ketakutan. Dinda, dengerin mas dulu. Daniel menggenggam tangan istrinya, tersenyum membuat wajah Dinda semakin memerah malu. Mas tidak akan memaksa, kapan kamu siap baru mas lakukan. Mas juga menikah sama kamu bukan untuk mengejar nafsu, tapi mas mau kamu untuk membimbing mas menjadi lebih baik. Kalau bukan kamu, mas tidak mau menjalin hubungan dengan wanita lain. Bukan main memang, tidak bisa berucap. Kenyataan kalau abis disia-siakan mendapatkan yang lebih baik ternyata memang benar adanya. Ayo tidur, kamu pasti lelah karena 2 hari menyambut para tamu. Daniel mematikan lampu hingga yang tersisa hanyalah lampu tidur yang menerangi kamar, menjadikan tangannya sebagai bantal untuk Dinda. Daniel mengangkat selimut hingga sebatas dada mereka, mencium kening Dinda lalu terpejam. Dinda masih melek, dirinya masih meleleh dengan kata-kata Daniel tadi. Jadinya sekarang dirinya tidak tenang. Nggak bisa, ucapnya dalam hati. Dinda terbangun hingga posisinya sekarang duduk, Daniel sampai kaget karena pelukan mereka yang terlepas. Din kenapa? Tanyanya. Dinda menatap suaminya dengan tatapan bersungguh-sungguh, membuat Daniel bingung dibuatnya. Mas, maafin Dinda. Katanya, setelah itu dengan keberanian yang lebih besar dari melawan guru matematika. Dinda naik ke atas perut Daniel, membuat suaminya makin shock. Tanpa aba-aba, Dinda menunduk dan mempertemukan bibir mereka berdua. Daniel berkedip bingung, bibir Dinda pun tidak melakukan pergerakan apapun dan hanya diam saja.
Menarik istrinya agar menjauh, Daniel bangkit dari tidurnya sehingga sekarang posisi Dinda di pangkuannya. "Dinda, Mas tadi sudah bilang tidak memaksa. Jangan merasa bersalah hingga kamu melakukan hal yang kamu lakukan dengan terpaksa." "Mas, Dinda nggak merasa bersalah atau terpaksa. Dinda emang pengen, nggak apa-apa kan?" "Dinda, kenapa masih bisa nanya sih? Itu kamu udah bangunin harimau tidur loh. Kamu nggak akan nyesel kan?" tanya Daniel, kembali memastikan. "Nggak Mas, ayo Dinda udah nggak sabar." Rengeknya. Dinda pikir, Daniel akan melanjutkan ciuman kaku tadi. Tapi ternyata dugaannya salah, Daniel malah membanting tubuhnya ke atas ranjang dan menciumnya agresif. Jujur, pengalaman pertama yang sangat mengesankan dan membuatnya seperti orang bodoh karena tidak mengerti apa-apa soal ini. "Jangan merengek untuk berhenti, karena Mas nggak bisa." Ucapan terakhir Daniel sebelum Dinda benar-benar dieksekusi. Malam itu, Dinda tidak menyangka mereka melakukannya. Malam pertama seperti yang banyak orang bilang. Keesokan paginya setelah melakukan itu. Bodoh. Baru sekarang terasa malunya, tentu setelah sakit dan tidak bisa berjalan. Dinda sampai menangis subuh-subuh tadi karena kakinya yang tidak bisa digerakkan, dia pikir dirinya lumpuh. Namun hebatnya, Daniel yang pria tulen saja mengerti kenapa kakinya tidak bisa digerakkan. Dia yang wanita tulen tidak tahu, menangis banget. "Sarapan dulu ya, abis itu aku bantuin mandi." Saking fokusnya meratapi kebodohannya sendiri, Dinda sampai tidak sadar kalau Daniel sudah masuk kembali ke dalam kamar sebelah beberapa saat tadi pamit untuk pergi membeli sarapan. Wajahnya langsung bersemu merah, kalau diingat jadi pengen diulang. Maaf ya, sarapannya cuma ini. Aku nggak berani cari ke tempat lain, takutnya kamu lama nunggu." Tidak henti-hentinya dalam hati Dinda menyebut nama Tuhannya. Terasa tidak bisa dipercaya dia memiliki suaminya yang effort, bertanggung jawab, intinya hampir sempurna seperti Daniel ini. "Aku suapi." Dinda buru-buru menggeleng, dia tidak mau disuapi. Takutnya makanannya muncrat karena tidak tahan ditatap sedalam samudera oleh Daniel. "Nggak apa-apa Mas, Dinda makan sendiri aja." Daniel tidak memaksa, memberikan bubur ayam yang entah akan disukai atau tidak. "Kamu bubur ayam diaduk Din?" kekehnya. "Mas, tim bubur ayam yang gak diaduk?" tanya Dinda balik. Daniel mengangguk, sebuah perbedaan yang besar di antara keduanya. "Din." "Iya Mas." tanya Dinda, menikmati sarapannya. Entah karena lapar atau tidak, dirinya merasa sangat rakus sekarang. "Masih sakit milik kamu?" tanya Daniel hati-hati. Dinda terbatuk-batuk, tangannya ribut menggapai air tapi tidak kunjung sampai. Daniel yang panik segera mengambil air yang memang lebih mudah dijangkau olehnya. "Makannya yang hati-hati dong, kamu keselak gini bahaya." "Yang bahaya situ Mas." Kira-kira dong pertanyaannya, ini Dinda sampai nggak bisa gerak artinya apa? Pertanyaan Mas yang salah. Kesalnya. Daniel meringis, bagian mana dari pertanyaannya yang salah? "Salah ya kalau Mas tanya kamu masih." "Mas Dinda malu ditanyain gitu. Rengeknya. Daniel tertawa, oh ternyata urat malu istrinya masih tersambung toh. "Oh maaf, Mas salah nanya itu." "Nah itu tahu. Tapi sayang, tadi malam Mas nggak bisa lupain loh. Mau diulang tidak?" tanya Daniel dengan jahil. "Mas dibilang jangan dibahas juga." Dinda malu. "Ngapain malu, kan kamu lihat yang ngerengek minta." "Mas, sekali lagi dibahas Dinda pulang nih," ancamnya. Daniel bukannya takut malah tertawa,
merasa lucu dengan tingkah Dinda yang mirip bocil kematian. Sialan, cuma malam pertama doang gue kayak bayi baru belajar jalan. Kesalnya, dengan terpaksa Dinda berjalan mengangkang seperti orang yang baru selesai sunat. Mana setiap pijakannya terasa ngilu. Dikarenakan Daniel keluar membeli makanan, Dinda tidak mau melihat kalau suaminya yang super tampan itu kelelahan. Daniel kelelahan yang diomelin malah Dinda nantinya, tentu diomelin sama enyak babenya. Pengantin baru keluar rumah setelah seharian di dalam rumah ya. Dinda tersenyum terpaksa, menatap tetangga ibu-ibu yang pastinya pembahasannya tidak jauh dari gosip. Pengantin baru jalannya aneh ya bun. Anak ngen. Rasa ingin berteriak seperti itu pada ibu-ibu yang memperhatikan jalan Dinda. Kalau gini, tadi patuh aja sama Mas Daniel untuk dia saja yang buang sampah. Biasanya, digempur. Dinda hanya bisa tersenyum dengan niat hati ingin menempeleng ibu-ibu ini maksudnya. Disuruh nak Danielnya jangan ganas-ganas, kasihan kamu. Dinda menghela napas, urusan ranjang orang dibawa-bawa. Kampret sih ini. Maaf ya ibu-ibu, saya masuk ke dalam dulu. Cepeknya, duduk-duduk dululah sama kita. Kan harus bergaul. Saya nanti aja ya bu, maaf. Saya permisi. Menebalkan telinga dikatai sombong, mati-matian Dinda tidak berbalik badan dan berteriak lancang pada ibu-ibu tersebut. Rese banget. Kesalnya. Berjalan menuju pintu, Dinda menghela napas. Meruntuki kakinya sendiri yang lelet banget, padahal kakinya sakit begini juga karena dia yang minta. Ini yang orang-orang bilang enak, buta kali ya. Kalau ditanya seberapa sering Dinda mengumpati diri sendiri, mungkin jawaban tepatnya yaitu sekarang. Suara mobil terdengar, Dinda berbalik badan padahal belum juga sampai pintu masuk. Menatap mobil Daniel datang, dan setelah mesin mobil dimatikan dia bisa melihat wajah suaminya yang segar. Wah kakak itu yang namanya aura pengantin baru ya. Kamu, Mas bilangin nanti Mas yang buang kamu malah ngeyel. Dinda terdiam, please dia norak banget. Bukan pertama kali melihat Daniel, sudah berkali-kali dan berkali-kali juga dia terpesona dengan suaminya sendiri. Jangan dipaksain jalan, nanti Mas kasih lagi salepnya. Daniel menatap bingung Dinda yang hanya diam saja, padahal dia sudah bertanya dan berbicara ini itu tapi istrinya ini hanya diam memandangnya dalam. Sayang, kenapa? Tanya Daniel, mendekat. Mengguncang pundak istrinya hingga Dinda tersadar dari rasa kekagumannya. Mas, pegang ini. Kata Daniel, memberikan makanan yang dia beli tadi. Dinda mengambil alih, bingung tapi sedetik setelahnya dia hampir berteriak karena ulah Daniel yang tiba-tiba menggendongnya. Mas, malu ih dilihat tetangga. Ngapain malu, sudah sah kok malah malu. Yang seharusnya malu itu, yang masih haram tapi sudah mau diajak satu kamar apalagi sampai cium dan gendong. Ucapnya, membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Ibu-ibu tetangga langsung heboh, gosipan mereka bertambah sekarang. Kalau begini, gosip sampai malam pun dijabanin. Kamu bikin ibu-ibu tadi punya bahan gosipnya loh mas. Ucap Dinda. Biarin aja, mau ditegur juga wataknya emang suka gosip sayang. Dinda menghela napas, benar sih. Ditegur, nggak terima, berantem, tidak akur jadi tetangga. Mas mandi gi sana, Dinda aja yang siapin ini semua. Kamu yakin, jalan kamu aja belum lurus loh sayang. Bisa kok mas, kan dipaksain. Daniel tidak melarang, takutnya istrinya tersinggung dia larang-larang terus. Ya udah, mas mandi dulu. Kamu siapin ya, terima kasih sayang. Dinda memejamkan mata, mendapatkan ciuman manis di pelipisnya. Nanti piring kotornya biar mas ya cuci.
Tidak patriarki, sebuah keberuntungan baginya mendapatkan Daniel. Dan yang lebih membuatnya bersyukur meski terkesan jahat adalah, tidak memiliki mertua. Memang jahat sih, tapi mertua kadang bikin darah tinggi dan untung iparnya adalah Hasya sahabatnya sendiri yang sudah lebih dulu menikah. Menikah muda nggak seburuk kata orang ternyata, tapi ya mungkin akunya aja yang beruntung. Kekeh Dinda. Berjalan terlatih, menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Dari pagi sampai malam, hanya beli atau GoFood. Ada yang mudah, kenapa pilih yang susah sayang? Itulah kata Daniel saat Dinda memaksa untuk memasak, tapi dilarang. Malam tiba, Daniel dengan kacamatanya sungguh mempesona. Ibaratnya seperti mendapatkan air di gurun pasir tandus, mustahil namun ada. Saking terpesonanya, tangan Dinda sampai bergetar mengantarkan secangkir teh buatannya. Terima kasih sayang. Selalu begini, bikin makin meleleh sampai benar-benar leleh. Mas bilang bukannya cuti ya? Mas cuma periksa laporan kafe kok, harus tetap dikontrol. Maaf ya. Dinda menggeleng, apa juga yang mau dimaafkan? Tidak salah. Belum baik kan? Dinda menggeleng, jalanku masih sama kayak orang baru sunat, sakit sih. Tapi kalau didiemin doang nggak gerak makin sakit. Mau dibalas? Tanya Daniel jahil. Mas. Kesalnya, malam pertama saja masih terbayang-bayang ya. Besok kita harus pergi. Ucap Daniel. Dinda bingung, pergi kemana? Melihat kebingungan istrinya, Daniel menutup laptop dan menyingkirkannya. Memundurkan duduknya sedikit, sebagai ruang untuk sang istri. Aneh banget aku duduk di pangku. Kekehnya. Daniel tersenyum, mengeluarkan dan menunjukkan sesuatu yang membuat Dinda kaget. Hawaii. Iya, itu hadiah dari Damian sama Hasya. Sultan, seberapa kaya sih mereka? Tiket sama hotelnya sudah disiapkan, kita cuma tinggal bawa barang pribadi. Mimpi apa aku sampai bisa liburan ke Hawaii? Daniel tersenyum, meski yang memberikan hadiah adalah makhluk paling menyebalkan di dunia ini. Kalau gini sih aku sehat ya mas, bisalah kita pergi besok. Sehat juga dong buat mas. Tegur Dinda. Apa sih sayang, maksud mas? Kalau sehat, bisa dong kamu bantuin mas buat pijitin bahu, pegal-pegal ini. Dinda tersenyum malu sampai setanah-tanahnya. Daniel hanya bisa tertawa. Kalau tahu nikah semembahagiakan ini kenapa nggak dari dulu aja ya? Iya, tapi kan perbedaan umur mereka. Sementara itu, Hasya dibuat kembali pusing dengan tingkah Damian yang kalau kata orang ada-ada aja idenya. Aku nggak mau kalah, pokoknya kita juga berangkat ke Hawaii besok. Katanya mutlak. Kamu mau bahayain aku sama bayi kita? Nggak apa-apa kok, dokter bilang baik-baik aja. Hasya menghela napas dalam, menatap tajam suaminya yang masih uring-uringan karena diejek Daniel yang akan pergi bulan madu besok. Aku suruh LC temenin kamu ke Hawaii, maaf banget aku lebih milih tidur di sini demi kesehatan janin aku. Sayang, kamu tega banget sama aku. Rengek Damian. Kamu yang tega? Teriak Hasya, mengagetkan Damian. Sayang. Seharusnya lihat dong, aku lagi hamil. Usia rentan, kamu malah sibuk mikirin ego kamu yang besarnya kayak gunung itu. Damian langsung mencium, duduk dengan benar dengan kepala tertunduk dalam. Capek aku ngomong sama kamu. Panas juga yang ngomel-ngomel begini. Hasya jadi pengen es krim. Beliin aku es krim, katanya. Sayang. Beliin nggak, atau kamu tidur di rumah tamu? Damian langsung ngancir, mengambil kunci mobil dan pergi secepat kilat. Untuk mencium kening istrinya saja dia tidak berani, terlalu takut kalau Hasya sudah mode emak-emak.
Ampun banget, punya laki satu kayak punya laki satu kampung. Ribetnya. Hanya bisa mengelus dada sabar, menikah dengan Damian adalah anugerah serta cobaan besar. Anugerahnya, Damian adalah tipe pria yang siap menjadi suami dan ayah serta didukung finansial. Cobaannya, ya tadi. Tidak mau kalah dengan kakak ipar sendiri apalagi berdebat.